Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini 17 Juni 2022 kita bertemu kembali dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Mari kita bersama menyatukan hati dan pikiran kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan bersatu dalam doa. Mari saya hantarkan. Selamat pagi Bapa, saat ini kami bersama bersatu dalam doa, mengucap syukur buat hari yang masih Engkau berikan bagi kami. Mengucap syukur kalau kami masih bisa bernafas dan bangun di pagi hari ini. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang menyucikan, menerangi, dan membukakan mata, hati, dan pikiran kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami mengerti atas segala rencana-Mu melalui firman yang Engkau bukakan bagi kami saat ini. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan Satu Hati pada pagi hari ini mengambil tema berkat-berkat Tuhan. Dan bacaan akan diambilkan dari 2 Samuel 22 ayat 28-30 yang akan dibacakan oleh Mbak Ardelia, salah seorang jemaat remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mbak Ardel. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30 yang demikian. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mbak Ardel yang sudah membantu kita membacakan firman Tuhan pagi ini, dan Tuhan memberkatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di 2 Samuel 22 ini merupakan satu perikop yang berisi nyanyian syukur Daud kepada Allah. Perikopnya cukup panjang, ada 51 ayat di dalamnya. Namun saat ini kita hanya akan merenungkan 3 ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dalam perikop ini menceritakan tentang ucapan syukur Daud ketika ia merasakan kehadiran Tuhan yang menyinari hatinya yang gelap, ketika ia bersandar dan berserah pada kekuatan Tuhan melalui doa. Doa yang dipanjatkan Daud memberikan keyakinan dan meneguhkan bahwa Daud tidak berjalan sendiri, namun ada Tuhan yang berjalan bersamanya, menjadi perisai yang melindunginya dari musuh-musuhnya dan juga dari Saul yang berkali-kali mencoba untuk membunuhnya. Daud benar-benar merasakan berkat Tuhan dalam situasi yang kurang nyaman, bahkan boleh dibilang sangat berbahaya saat itu. Karena Daud terancam bahaya dibunuh oleh Saul dan juga musuhnya. Namun Daud bisa merasakan bahwa Tuhan menjadi pelita baginya yang memberikan terang atau menyinari kegelapan yang saat itu dia rasakan. Sehingga Daud kemudian memiliki keberanian untuk menghadapi masalah atau situasi yang tidak nyaman pada saat itu dengan penuh rasa syukur. Bagaimana Daud tetap bisa bersyukur di tengah situasi yang tidak nyaman bahkan berbahaya buat dirinya, menjadi refleksi buat kita bersama, di mana Daud bisa melihat bahwa ada berkat Tuhan yang tetap tercurah atas dia. Bukan berkat yang kasat mata bisa dilihat seperti materi atau kekayaan, namun berkat tak kasat mata yang dirasakan seperti perlindungan dan keselamatan dari upaya pembunuhan Saul dan musuh-musuhnya yang lain, di mana dia tetap memiliki orang-orang yang setia padanya di saat susah sekalipun. Dari kisah Daud ini kita belajar bahwa berkat Tuhan bukan hanya diukur dari berapa banyak materi atau kekayaan yang diberikan Tuhan, atau keberhasilan bisnis atau ekonomi semata, atau berkat yang kasat mata lainnya. Namun juga ada berkat tak kasat mata yang bisa dialami dan dirasakan, seperti ketenangan, masih bisa bernafas saat bangun tidur,
kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan uang ketika kita melayani Tuhan dan sesama, termasuk juga ketika kita memiliki keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga dan teman-teman yang mengasihi kita, dan tak lupa kesehatan yang seringkali kita juga mintakan dalam setiap doa-doa kita, dan juga berbagai bentuk berkat tak kasat mata lainnya. Ketika kita bisa melihat dan atau merasakan berbagai macam berkat Tuhan yang disediakan bagi kita tiap-tiap hari, baik yang kasat mata maupun yang tidak, maka sudah sepatutnya jika kita mengucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan atas kesetiaannya dan atas semua berkatnya itu. Dan bagaimana kemudian berkat-berkat Tuhan itu tidak hanya berhenti di kita saja, namun bagaimana kemudian berkat itu bisa mengalir dan memberkati orang lain juga. Berkat yang tak ternilai adalah bahwa kita berharga di matanya, dan kita diberikan talenta, kemampuan, kemauan, dan kesetiaan yang memampukan kita untuk bisa terus berkarya dan menjadi berkat di sepanjang usia yang diberikan Tuhan, dan juga dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu, bahwa Engkau sudah menyediakan berbagai berkat atas kami setiap hari, setiap waktu, tanpa terlewatkan satu waktu pun. Ajarkan kepada kami Bapa keberanian untuk percaya dan berserah padamu, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, bahwa ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kami seperti halnya Daud. Mampukan kami untuk peka atas berkat dan penyertaan-Mu yang sudah Engkau sediakan, sehingga mulut, hati, dan pikiran kami boleh dipenuhi dengan pujian dan ucapan syukur, dan kami juga dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa-Mu. Biarlah kami berjalan dan beraktivitas seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan satu hati pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.